dasar-dasar etika dan moral. Sering sekali satu kejadian atau fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat membuat masyarakat bingung apakah kejadian tersebut dapat dibenarkan atau disalahkan. Sama seperti halnya yang sudah kita bahas pada minggu lalu, sebuah kejadian antara pencuri dan nenek. Nah, banyak yang beranggapan bahwa pencuri tersebut seharusnya diberi apresiasi karena sudah menyelamatkan nyawa nenek tersebut walau tanpa dia sadari. Tetapi banyak juga yang beranggapan pencuri ini harus dihukum karena niat awalnya adalah mencuri. Nah, sering sekali banyak kejadian-kejadian seperti ini terjadi di masyarakat. Kita sebagai masyarakat tidak tahu apakah kejadian-kejadian atau fenomena di masyarakat adalah satu fenomena yang benar atau kurang benar, atau bahkan menurut beberapa pandangan fenomena tersebut adalah hal yang salah. Nah, maka dari itu kami kelompok 2 membuat beberapa istilah-istilah yang baru muncul terkait dengan fenomena yang sudah kita bahas seperti pada video minggu lalu. Dari kelompok kami menemukan 11 istilah-istilah baru terkait etika dan moral yang terdapat dalam video. Yang pertama yaitu mata etika atau lebih sering disebut dengan ethics. Nah, meta etika ini adalah satu tindakan atau suatu hal yang mempelajari sebuah peristiwa yang dibahas dan dampaknya yang dibuat, seperti halnya sebuah tindakan yang dilakukan. Tindakan tersebut menimbulkan sebuah ketidaksenjangan yang merugikan orang lain, sehingga menyebabkan baik buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral dengan mempertimbangkan suatu masalah di mana tindakan tersebut diambang kepastian agar tak timbul kesalahpahaman akibat sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi mata etika ini adalah sebuah proses di mana proses ini menunjukkan masyarakat untuk berpikir apakah sebuah fenomena yang terjadi adalah benar atau salah. Selanjutnya adalah realisme moral atau moral realism. Nah, realisme moral adalah kebalikan dari anti-realisme, yaitu seorang yang cenderung menganggap kewajiban dan nilai yang melekat pada sebagian dirinya atau pada sebagian bagian yang berdiri sendiri dan bebas dari pandangan atau pengaruh akal manusia. Sebagian sesuatu hal tersebut juga yang mempengaruhi dirinya sendiri tanpa harus memandang keadaan atau di mana individu tersebut menemukan dirinya. Selanjutnya ada landasan masalah atau grounding problem. Grounding problem sendiri adalah sebuah konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah masalah metaetika, atau bisa diartikan masalah mendasar dalam etika tersebut, yaitu pencarian fondasi bagi keyakinan moral kita. Sesuatu yang kokoh akan menjadi benar, yaitu ketika etika yang benar-benar baik dan bisa menjadi panutan banyak orang. Nah, jadi landasan masalah ini ada hubungan eratnya dengan metaetika. Anti-realis moral. Anti-realis moral adalah fakta real yang tidak tergantung pada proyeksi mental, namun hanya sebatas fakta-fakta material dan natural atau benar salahnya suatu tindakan yang ditentukan dengan akal sehat, mempertanyakan kebenaran dengan atau ditentukan dengan bukti-bukti yang mendukung. Selanjutnya, moral absolut. Moral absolut adalah pandangan etis bahwa semua tindakan secara intrinsik benar atau salah. Mencuri misalnya, mungkin dianggap selalu tidak bermoral, bahkan jika dilakukan untuk kesejahteraan orang lain, misalnya pencuri yang hendak mencuri rumah wanita tua, namun rencananya gagal, dan tindakannya malah menyelamatkan seorang wanita tua. Dan bahkan jika hal itu pada akhirnya mempromosikan kebaikan tersebut. Relativisme moral.
Relativisme moral adalah pandangan yang menyatakan bahwa budaya yang berbeda-beda akan menghasilkan sistem nilai moral yang berbeda dan tidak terdapat landasan rasional untuk menganggap satu sistem lebih baik dari sistem-sistem yang lain, kecuali dari perspektif sistem nilai tandingan. Relativisme moral menyatakan bahwa moralitas tidaklah berdasarkan suatu standar yang mutlak. Sebaliknya, kebenaran etis yang bergantung pada variabel seperti situasi, budaya, perasaan, dan lain-lain. Tanpa prinsip moral yang universal, tidak akan ada kebaikan. Intinya, fakta bahwa semua orang lahir dengan hati nurani. Secara naluri, kita bisa langsung tahu ketika kita berbuat salah kepada orang lain atau ketika orang lain bersalah kepada kita. Kita bertindak seolah-olah orang lain pun menyadari akan hal ini. Bahkan sebagai anak-anak pun kita sudah mengetahui perbedaan antara adil dan tidak adil. Hanya filosofi yang salah yang bisa meyakinkan kita ini salah, dan relativisme moral itu yang benar adanya. Selanjutnya, relativisme budaya. Relativisme budaya adalah suatu prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas individu harus difahami berdasarkan kebudayaannya. Relativisme budaya memandang bahwa tidak ada budaya yang lebih baik dari budaya lainnya. Relativisme budaya, dengan kata lain, benar dan salah bersifat kultur spesifik atau khas budaya, hanya berlaku bagi orang-orang tertentu di dalam budaya-budaya tertentu. Apa yang dianggap bermoral dalam satu masyarakat bisa dianggap tidak bermoral di tempat lain, sehingga pandangan ini menganggap kalau tidak ada standar moralitas yang bersifat universal. Contoh, kebiasaan masyarakat suku Maya kuno yang mengorbankan manusia untuk para dewa. Hal ini tidak bisa dianggap baik atau buruk. Hal ini hanyalah soal perbedaan budaya. Tidak ada seorang pun yang berhak menghakimi kebiasaan masyarakat lain. Next ada relativisme budaya deskriptif, di mana relativisme budaya deskriptif ini merupakan keyakinan moral yang berbeda dari budaya satu dengan budaya yang lainnya. Sebagai contoh, adalah maraknya praktik-praktik yang diperbolehkan atau bahkan wajib dalam satu budaya, tetapi dilarang di budaya lain. Semisal, praktik yang wajib dan diperbolehkan seperti poligami itu diperbolehkan di beberapa budaya dan juga tidak diperbolehkan sama sekali di budaya lainnya. Lalu ada kanibalisme, mutasi kelamin perempuan, dan lain-lain. Lalu relativisme budaya normatif, di mana relativisme budaya normatif adalah posisi perspektif bahwa kita harus mentolerir praktik moral dari orang dan budaya yang berbeda. Jadi pada relativisme budaya normatif ini kita lebih posisikan perspektif bahwa kita harus memberikan toleransi pada praktik dari orang dan budaya yang berbeda. Yaitu relativisme normatif tidak mengharuskan orang untuk mendukung kerangka moral yang berbeda dari mereka, tetapi melarang mereka untuk memaksakan nilai-nilai mereka pada budaya lain atau menilai mereka sesuai dengan moral mereka sendiri. Yang selanjutnya ada subjektivisme moral, di mana subjektivisme moral ini adalah sebuah pandangan. Pandangan ini mengatakan bahwa pernyataan moral bisa benar dan bisa salah, tetapi mereka hanya mengacu pada sikap orang, bukan tindakan mereka. Yang selanjutnya ada utilitarianisme. Pernyataan ini dibangun atas dasar prinsip kegunaan atau principle of utility dan prinsip kebahagiaan terbesar atau the greatest happiness principle. Baik utilitarianisme tindakan maupun utilitarianisme peraturan menawarkan jalan keluar dalam menghadapi masalah moral dengan memperhitungkan akibat kebaikan lebih besar dari yang dapat dihasilkan. Baiklah,
Sekarang kita masuk ke bagian inti dari moral itu sebenarnya. Ada 2 bagian inti dari video Si Pencuri dan Wanita Tua. Yang pertama adalah realisme moral. Seperti yang sudah saya jelaskan, realisme moral adalah pandangan bahwa ada fakta tentang perbuatan mana yang benar dan mana yang salah, dan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, realisme moral ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu moral absolut, moral relativism, dan hubungan budaya. Di mana ketiga bagian ini merupakan seperti sebuah siklus, di mana moral absolut, sebuah tindakan itu benar, maka dianggap benar secara mutlak tanpa pengecualian. Contoh, berbuat bohong adalah tindakan tidak benar, meskipun dengan alasan apapun. Yang kedua, moral relativism. Perbedaan moral dengan sudut pandang budaya. Dan yang terakhir adalah hubungan budaya, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama sejalan dengan deskripsi budaya, kepercayaan orang bahwa moral itu berbeda antar budaya. Dan yang kedua, sejalan dengan budaya normal. Itu bukan sebuah kepercayaan dari manusia, namun faktanya memang setiap budaya memiliki moral yang berbeda-beda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anti-realisme merupakan kebenaran pernyataan yang bertumpu pada pembuktian. Dapat dibuktikannya melalui mekanisme logika internal, seperti prinsip konteks atau logika intuitionistik yang bertentangan langsung dengan gagasan realis, bahwa kebenaran sebuah pernyataan terletak pada korespondensinya dengan eksternal, independen, dan realitas. Dari kisah si pencuri dan si wanita tua, terdapat 2 pandangan atau 2 pendapat. Yang pertama, ada yang merasa bahwa si pencuri tetap salah karena dia memiliki niat buruk, yaitu ingin mencuri. Untuk itu, bisa saja si pencuri dimasukkan ke penjara. Untuk pendapat lain, ada yang merasa bahwa si pencuri secara tidak sengaja telah menolong nyawa seseorang atau si wanita tua tersebut, di samping niat buruknya. Dan bisa saja, atau mungkin, si pencuri tersebut mendapat apresiasi atau penghargaan. Dari pendapat-pendapat tersebut muncullah pertanyaan, apakah si pencuri haruskah dipenjara? Atau apakah si pencuri pantas mendapatkan apresiasi atau penghargaan? Dari pertanyaan tersebut dapat membantu kita mengatur kepekaan kita tentang moral atau etika. Dari situlah teori etika akan muncul dari diri kita sendiri. Teori etika itu mengatur tentang benar salahnya perilaku seseorang dalam beretika di masyarakat. Dan hal itu juga didasari dari moral anti-realisme yang berisi penilaian perilaku seseorang dilihat dari bagaimana orang lain melihatnya. Jadi, berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah dan 2 pokok penting pembahasan yang sudah dijelaskan serta beberapa contoh yang sudah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan dari materi pada hari ini, yaitu satu tindakan menghasilkan sebuah pendapat yang berujung pada moral kita sendiri, yang kemudian moral tersebut disebut metaetika. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, metaetika sendiri merupakan jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau sebuah peristiwa. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas serta dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampaknya yang dibuat dari kejadian tersebut. Selanjutnya ada realisme moral. Realisme moral adalah pandangan bahwa ada sebuah fakta tentang perbuatan mana yang benar dan mana yang salah, serta tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Keyakinan bahwa adanya sebuah fakta moral dengan cara yang sama seperti fakta ilmiah.
hal yang dapat menentukan kita berdasarkan moral dasar yang kita ketahui. Kita dapat melihat landasan masalahnya dan menyimpulkan dengan moral dasar yang kita miliki. Kita tidak menemukan moral dasar dalam landasan masalah. Maka ada cara lain dalam metaetika, yaitu dengan moral anti-realism. Dalam anti-realisme atau realism ini, beberapa pernyataan bertumpu pada pendapat dinyatakan melalui mekanisme logika internal, seperti prinsip konteks atau logika intonionisik yang bertentangan langsung dengan gagasan realis, bahwa kebenaran sebuah pernyataan terletak pada korespondensinya. Moral anti-realism meyakinkan bahwa proporsi moral sama sekali tidak mengacu pada fitur atau objek dunia. Dalam anti-moralisme tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Dalam moral realisme dibagi menjadi 3 bagian, yaitu moral absolut, moral relativisme, dan hubungan budaya, di mana hubungan di budaya tersebut dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sejarah dengan deskripsi budaya serta sejalan dengan budaya norma. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 2. Harapannya apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.